Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan berbagi tentang penyebab gagal seleksi administrasi PPG calon guru atau prajabatan tahun 2025. Nah, karena kemarin aku sudah share ke teman-teman tentang tips lolos seleksi administrasi. Nah, sekarang aku juga akan share gimana sih yang menyebabkan gagal seleksi administrasi PPG calon guru atau prajabatan 2025. Nah, pastiin teman-teman simak video aku ini sampai selesai ya, supaya teman-teman tuh bisa lolos dan terhindar dari kegagalan seleksi administrasi PPG calon guru atau prajabatan tahun 2025. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama adalah NIK belum tervalidasi. Nah, masalah yang paling sering kita temui yaitu adalah NIK belum tervalidasi. Maksudnya gimana? Jadi NIK-nya itu belum divalidasi di dukcapil.kemendagri.go.id, teman-teman. Nah, teman-teman bisa solusinya itu ngecek di dukcapil.kemendagri.go.id supaya teman-teman tuh tahu NIK teman-teman tuh sudah tervalidasi atau belum. Nah, kalau belum, segera teman-teman minta ke Dukcapil ya untuk memvalidasi NIK teman-teman supaya NIK-nya itu bisa digunakan untuk mendaftar PPG calon guru atau prajabatan tahun 2025. Nah, karena kalau NIK-nya ini belum tervalidasi itu otomatis tidak valid ya teman-teman. Jadi pendaftarannya itu tidak bisa dilakukan atau otomatis teman-teman akan gagal dalam seleksi administrasi. Nah, selanjutnya yaitu status kelulusan belum diperbaharui atau cek PD Dikti dan hubungi kampus. Nah, ini juga sangat-sangat sering terjadi dan menjadi salah satu paling sering penyebab gagal seleksi administrasi PPG prajabatan, yaitu adalah status kelulusan belum diperbarui. Atau maksudnya gimana? Jadi teman-teman itu tidak ngecek di PD Dikti apakah statusnya itu masih aktif atau sudah lulus. Nah, aku sudah berkali-kali ingatin ya teman-teman, kalau mau lolos tes seleksi administrasi itu teman-teman harus ngecek dulu di PD Dikti bagian yang paling bawah itu nanti ada tulisan status. Nah, di situ ada tulisannya sudah aktif, masih aktif atau sudah lulus. Nah, kalau sudah lulus berarti teman-teman bisa banget buat daftar PPG prajabatan tahun 2025. Tapi kalau memang masih aktif berarti teman-teman harus menunggu pendaftaran berikutnya atau di gelombang kedua PPG prajabatan tahun 2025. Yang berarti teman-teman belum bisa ikut di gelombang pertama karena statusnya masih aktif. Nah, untuk solusinya gimana? Jadi teman-teman harus menghubungi kampus supaya diperbarui di PD Diktinya. Nah, kalau sudah bisa untuk digunakan pendaftaran. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah jurusan tidak linier. Nah, maksudnya gimana nih Kak? Jadi jurusan tidak linier itu teman-teman tidak mengecek linearitas PPG prajabatan yang sudah aku jelasin di video sebelumnya. Kalau teman-teman sudah ngecek, nah itu pasti jurusannya akan teman-teman pilih ya yang sesuai atau yang linier. Tapi kalau teman-teman belum ngecek, nah langsung ambil aja misalnya jurusan aku tuh sastra asing misalnya. Nah, aku langsung ambil jurusan program studi PPG-nya itu PGSD. Nah, itu jelas tidak linier ya teman-teman karena sudah aku jelasin kemarin. Nah, itu otomatis akan tidak lolos seleksi administrasi atau gagal di seleksi administrasi. Jadi pastiin bahwa jurusan teman-teman itu linier. Oke, yang keempat adalah esai dibuat ala kadarnya. Nah, ini sudah aku jelasin juga. Kalau mau lolos seleksi administrasi, itu esainya jangan dibuat ala kadarnya atau jangan dibuat sembarangan. Misalnya ngambil pengalaman orang lain, nyontoh pengalaman yang sudah teman-teman atau yang teman yang lain bikin dan sudah lolos PPG prajabatan. Nah, itu fatal banget ya teman-teman. Misalnya Kak, aku punya teman nih tahun kemarin tahun 2023 2022 itu dia sudah lolos PPG dan sekarang sudah alumni PPG prajabatan. Nah, itu esainya bisa nggak sih Kak aku ambil atau aku contoh nih atau aku kopas buat aku cantumin di esai PPG prajabatan 2025. Nah, itu aku saranin banget ya teman-teman, jangan seperti itu karena nanti asesor tuh akan tahu dan juga aku was-wasnya itu asesor akan paham kalau teman-teman ini tuh bukan pengalaman pribadi melainkan nyontoh. Nah,
Kalau seperti itu nanti akan bingung di tes wawancaranya. Nah, teman-teman pasti akan gagal di tes wawancara karena tidak sesuai dengan pengalaman pribadi teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan pernah bikin esai ini ala kadarnya ya, teman-teman. Oke, yang kelima yaitu adalah tidak menggunakan materai atau e-materai pada dokumen. Nah, di sini tuh teman-teman wajib banget menggunakan materai atau e-materai ya teman-teman pada dokumen. Karena apa? Karena kalau dokumennya tidak menggunakan materai ini berarti teman-teman tidak lolos seleksi administrasi atau akan kemungkinan besarnya tuh gagal. Karena kenapa? Karena sudah ada ketentuannya bahwa teman-teman tuh disuruh menggunakan materai pada dokumen atau fakta integritas yang akan diupload pada laman pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2025. Jadi pastikan bahwa teman-teman itu menggunakan materai pada dokumen fakta integritas. Oke, yang keenam adalah salah dalam mengunggah dokumen. Nah ini ya teman-teman, tolong banget, tolong teman-teman tuh scan dulu dokumennya buat jaga-jaga. Terus teman-teman juga harus pastiin bahwa dokumen yang teman-teman upload itu jangan sampai salah. Misalnya aja nih, pada di website laman pendaftaran itu disuruh upload foto dan juga dokumen fakta integritas. Nah teman-teman sudah ngupload foto nih, tapi teman-teman lupa nggak ngupload fakta integritas atau malah, nah ini kejadian pernah yang diupload tuh bukan fakta integritas, melainkan masih hasil downloadan dari fakta integritas yang masih belum ditandatangani atau dikasih e-materai. Nah itu jangan banget ya teman-teman, harus pastiin dicek berulang kali sebelum mengakhiri pendaftaran. Pastikan semua data itu benar, semua yang diunggah itu juga sudah benar dan sudah teman-teman pastiin bahwa akan berhasil untuk seleksi administrasi. Nah seperti itu. Itu adalah tips atau saran dari aku. Aku juga sudah jelasin gimana tipsnya, penyebab gagalnya apa. Jadi yang ketujuh ini adalah tidak menyelesaikan biaya pendaftaran. Nah karena tahap terakhir pendaftaran adalah menyelesaikan biaya pendaftaran atau teman-teman wajib mendaftar. Kalau nggak salah tuh biaya pendaftarannya 200.000 ya teman-teman. Nah itu harus teman-teman selesaikan. Nah nanti kalau ada yang bingung juga gimana sih tutorial daftar, tutorial membayarnya akan aku cantumin juga, akan aku buatin video juga biar teman-teman tuh lebih paham lagi gimana caranya membayar pada pendaftaran PPG Prajabatan ini. Karena juga menurut aku tuh lumayan mudah sulit ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini adalah penyebab gagal yang paling sering untuk seleksi administrasi. Nah aku harap teman-teman sudah menghindari 7 hal tadi ya, agar teman-teman itu lolos seleksi administrasi. Nah itu dulu video dari aku, semoga teman-teman suka dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat selalu dukung aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya video aku bisa bermanfaat buat yang lain juga. Nah terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.